wabarakatuh. Baik teman-teman, ini sebenarnya cabai ini kita tanam di polybag, karena walaupun tanam di polybag, kalau memang nutrisinya dipenuhi dengan maksimal, tentu hasilnya juga maksimal. Nah, terutama kami yang di pantai ini eh, menggunakan penyiraman yang optimal juga. Apabila kurang optimal dalam penyiramannya, maka akan menemui kegagalan karena temperatur udara dan suhunya luar biasa panasnya. Nah ini, jadi kenapa saya tanam di polybag? Karena memang tanah kami ini tanah pasir, jadi kami harus betul-betul mengintensifkan. Kalau tanah pasir begitu dikasih pupuk, baik itu pupuk kandang maupun pupuk kimia, dia akan mudah terlarut di dalam tanah atau dalam pasir. Makanya kita gunakan tanaman di polybag untuk supaya dia maksimal dalam penyerapan unsur haranya dan sebagainya. Makanya ini cabai ini sebagai uji coba untuk kedepannya, mudah-mudahan teman-teman siapa yang mau untuk berkarya ini silahkan aja tanyakan ke kita bagaimana cara teknik dan budidayanya bagaimana. Jujur saja ini menggunakan tanah fermentasi, tanah olahan yang memang khusus untuk kita gunakan di dalam polybag. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terus Pak, ini jenis lombok apa yang ditanam Pak? Ini lomboknya lombok taji ya, lombok apapun bisa. Cuman karena di sini di pantai, kalau lombok yang jenis seta atau yang dari permata itu kita harus memerlukan tongkat dan segala macam, akhirnya repot. Nah, kita pilihlah lombok atau cabai yang ukurannya tidak terlalu tinggi tapi hasilnya maksimal. Penyiramannya itu berapa kali Pak sehari? Untuk di polybag cukup 1 kali saja, yaitu pada jam-jam 10 sudah, karena dia air masih terkandung di dalam polybag. Nah itu. Kalau ini Pak, kenapa polybagnya ditendam di pasir Pak, diuruk sama pasir ini? Karena gini, kita malas melakukan pengecetan karena sistem polybag ini kan berwarna hitam. Karena berwarna hitam kita tahu semua bahwa setiap yang berwarna hitam itu akan mudah sekali menyerap atau menampung, lebih menyerap lah, intinya lebih menyerap matahari ketimbang warna lainnya. Nah, daripada kita mengecat, lebih baik karena ini sifatnya pasir, lebih baik kita pendam saja agar pembakaran matahari itu tidak terlalu langsung ke dinding polybag. Nah, jadi agak ada teduhnya, agak ada pendinginnya kalau kita pendam. Ini tuh. Ini Pak, kalau misalnya kita panen ini sehari berapa Pak, atau mungkin beberapa hari panen? Untuk interval panennya sendiri itu kita gunakan per 3 hari. Tapi lihat kondisi juga. Karena ini saat ini kan kemarin memang per 3 hari, kemudian dia stop masa track, kemudian dia masa track itu dia pembungaan lagi. Nah, kemungkinan setelah nanti selesai dia pembungaan berbuah, dan itu mungkin akan per 3 hari lagi akan dilanjut lagi interval per 3 hari panen. Harga jualnya berapa Pak di sini? Untuk saat ini harga jual, karena ini memang lagi banjir ya, maksudnya lagi banyak sekali petani kita yang hasilnya luar biasa panennya. Cabai ini kisaran kalau untuk Lombok Taji sekitar 40.000, tapi kalau Lombok Taji mungkin 35 atau 30. Penanaman lombok nih Pak, dari awal sampai panennya berapa bulan kira-kira? Kurang lebih itu kalau 2,5 bulan itu sudah mulai ada masa generatif. Jadi dari awal masa vegetatifnya itu kisaran antara 2,5 bulan, begitu masuk ke bulan 2 bulan setengah itu dia masa generatifnya. Jadi ada pembungaan, mulai sudah ada pembungaan 1-2. Mungkin itu. Berarti di sini enak aja Pak penjualan lombok ini. Untuk penjualan terutama jenis ini ya, jenis ini memang ada pasar tertentu dan memang ada orang-orang tertentu memang nggak terlalu booming ya, maksudnya nggak terlalu orang suka dengan taji karena pertama dia tebal, kemudian bijinya juga banyak, tapi pedasnya sama. Cuma memang ada pasar-pasar tertentu yang memang menghendaki lombok ini. Jadi karena petani malas nanam ini, banyaknya nanam
yang jenis padi caplak, lombok caplak atau lombok tanjung, makanya dia gunakan lombok tanjung. Akhirnya lombok tanjung di bawah harga rata-rata. Tapi biasanya di sini enak aja kalau untuk lombok tagi ini enak. Potensi menanam lombok di pesisir atau di pasirnya apa Pak? Apakah masih besar? Untuk saat ini karena memang kita ini baru uji coba dan ini dilihat hasilnya luar biasa, saya rasa ada potensi ke depannya. Tapi dengan satu syarat, itu tadi, harus menggunakan tanah fermentasi dan dalam polybag. Kalau tidak, dia akan mudah larut di dalam tanah atau dalam pasir tersebut. Apakah ada pupuk tambahan Pak? Pupuk tambahan ada, pupuk kimia kita berikan 1 minggu sekali, NPK sama KCL untuk pemupukan kimianya. Tapi kalau untuk pupuk kandangnya kita gunakan pupuk kandang, yaitu pupuk kandang dari kotoran sapi. Oke, salam buat petani yang lain Pak yang mau mengembangkan lombok. Saya ingin pesan sama teman-teman petani, terutama yang tidak punya lahan pertanian yang luas. Saya mohon kepada teman-teman untuk berbudidaya di polybag dan hasilnya cukup luar biasa ya. Jadi saya kepingin teman-teman ada hasil tambahan, walau jangan kecil hati, walau tidak punya lahan, dengan ukuran 10x20 atau 10x10. Itu kalau kita budidayakan dengan intensif, perawatan yang bagus, akan menjanjikan. Yang saya harapkan kepada teman-teman petani, jangan kecil hati, jangan takut untuk bertani di dalam polybag, karena kita sudah mau uji coba dan hasilnya luar biasa. Pokoknya intinya buat teman-teman petani, silahkan saja kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke saya, komennya silahkan tanya ke saya. Bagaimana teknik dan cara budidaya di dalam polybag, apa-apa saja yang perlu diperlukan, terus bagaimana cara teknik budidaya selanjutnya, bagaimana untuk kedepannya, silakan saja tanyakan. Karena saya berharap nantinya tidak ada lagi keluhan untuk saya tidak punya lahan, sebabkan dengan adanya lahan yang sekecil ini pun saya mampu gitu lah. Maksudnya kita mampu untuk membudidayakan lombok ini dengan maksimal. Lombok apa saja, baik itu lombok tanjung, lombok taji, ataupun lombok caplak, ataupun lombok rawita, semuanya oke, asalkan dengan cara teknik dan budidaya yang benar di dalam polybag. Tuh teman-teman. Oke.